Selamat malam Pak Gregorius Darwijoyoko dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Inta Permatasari, NIM 20B10020. Saya mahasiswi dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Sugiya Pranata. Pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas kelima yang diberikan oleh Pak Gregorius Darwijoyoko selaku dosen pendidikan agama. Pada pertanyaan pertama, jelaskan profil kebencian dalam 5W plus 1H. Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada kelompok lain dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Kebencian sendiri menurut agama Islam termasuk dalam akhlak tercela yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujaran kebencian adalah perkataan atau ucapan yang di dalamnya terdapat unsur menyakiti orang lain. Adapun Al-Quran yang menjelaskan larangan ujaran kebencian, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan, dan jangan pula wanita-wanita menjelek-jelekkan, karena boleh jadi wanita yang dijelek-jelekkan lebih baik dari wanita yang menjelek-jelekkan. Dan jangan pula kamu mencela dirimu sendiri, serta janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan fasik sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka merekalah orang-orang yang zalim." Pada pertanyaan kedua, kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Kebiasaan yang dilakukan manusia adalah, yaitu pertama, kita harus belajar mencintai diri sendiri. Yang kedua, kita mencoba mengenali orang lain yang ada di sekitar kita lebih dekat. Yang ketiga, kita harus selalu berpikir jernih. Pada pertanyaan ketiga, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian? Atau lebih tepatnya, cara agar tidak tertular virus kebencian. Cara agar tidak tertular virus kebencian yaitu yang pertama, tidak membicarakan orang lain di belakang. Yang kedua, tanyakan lebih dahulu pada diri sendiri kenapa kita membenci orang tersebut. Yang ketiga, usahakan terlebih dahulu untuk berpikir positif terhadap orang tersebut. Yang keempat, jika tidak bisa ditolerir, lebih baik kita menjauhkan diri dari orang tersebut. Pada pertanyaan keempat, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif bukan disintegratif? Cara membentuk jati diri manusia yang solutif adalah, yang pertama yaitu belajar menghargai diri sendiri. Yang kedua, membentuk prinsip diri sendiri. Yang ketiga, mengenali dan mengendalikan diri sendiri. Yang keempat, memperhitungkan tindakan yang diambil. Yang kelima, mengenali kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Pertanyaan kelima, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu melihara kehidupan dan komunikasi seperti apa yang menghancurkan kehidupan. Komunikasi yang memelihara kehidupan adalah komunikasi yang memiliki tujuan pasti, yaitu saling menghargai pendapat orang lain, bijak dalam mengambil keputusan secara sadar. Sedangkan komunikasi yang dapat menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang dilakukan dengan mengikuti kemajuan teknologi seperti dalam bermedia sosial. Selanjutnya yaitu saling mencaci maki di dunia maya. Pertanyaan keenam, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang rela berkorban demi orang-orang yang berada di sekitarnya. Yaitu manusia tersebut memiliki sifat dasar yaitu makhluk bermoral dan berkepribadian yang baik. Sedangkan manusia yang tidak memiliki tanggung jawab yaitu manusia yang melakukan hal yang disengaja atau tidak disengaja, tapi
tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya. Sekian penjelasan pertanyaan dari Bapak Gregorius Darwijayoko. Sampai jumpa.